Ini kaki sebelah kanan, sebelah kanan ini lebih kaki. Dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan, mengalir. Ibu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sembuh. Tidak lagi kaki saya sakit. Dalam nama Yesus. Sekarang ibu gini. Yang biasa sakit ibu lakukan. Cepat. Ya, ibu lakukan. Apa yang terjadi? Nggak ada sakit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nggak ada sakit. Ya. Dari wajah dia kita bisa lihat saudara. Ya, luar biasa ya. Nah, terus nggak ada sakit ya. Tuhan udah sembuhin ya. Luar biasa. Ibu lompat. Haleluya. Lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Mengenal berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena Engkau ini menyenangkan hati-Mu. Silakan Pak Pendeta. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Hadirat urapan kuasa-Mu menguasai ruangan ini, menguasai kami pribadi lepas pribadi, menguasai seluruh wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, Selatan, Pulau Seribu dan memenuhi seluruh Indonesia, memenuhi seluruh bumi, sehingga semua kami yang ada di sini dapat menikmati kehadiran Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, karena kami bukan sekedar beragama, tapi kami ber-Yesus. Kami ingin menikmati Yesus, mengalami Yesus. Karena itulah kebanggaan kami dalam hidup ini. Sebab tanpa Yesus hidup ini sia-sia. Tanpa Tuhan Yesus hidup ini gak ada artinya. Di dalam Yesus kami jadi berarti, kami jadi berharga, jadi bernilai. Karena Yesus yang memperdamaikan kami dengan Allah. Di dalam Yesus kami mengenal Tuhan secara benar. Karena di luar Yesus kami tidak mungkin bisa mengenal Tuhan. Karena dialah Tuhan Allah yang menyatakan dirinya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah caman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada kekuatan-kekuatan lain, kelompok-kelompok tertentu yang coba-coba mengganggu, yang coba-coba ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, anarkis, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut hamba-Mu supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan berikan sorak-sorai Tuhan. Semangat. Orang yang bersemangat selalu menanggung kehidupannya. Amin. Haleluya. Kita kan ini setahun sekali ya, semangat ya. Semangat, haleluya. Saya mau semangat jadi buka jaket tuh, biar semangat. Iya, luar biasa ya. Ya, shalom. Shalom. Ada yang sudah kenal saya? Belum. Ada juga yang sudah kenal pasti.
Ya, kalau di Lubis ya. Nah, itu lagi viral-viralnya sekarang ya. Saya pikir tadi wah, ya kesini saya mau lakukan doa kesembuhan gitu ya. Itu lagi viral-viralnya ya. Kalau Anda ketik TikTok Resul Lubis, lagi viral-viralnya. Saudara yang saya kasih, kami baru membangun rumah kesembuhan itu 13 kali ibadah. Besok 14 kali, itu yang hadir bisa dari ujung sampai jalan raya. Sekarang di daerah Perumahan Taman Kancana sudah kewalahan sapam-sapam ya. Karena yang hadir bukan hanya dari Indonesia saja, sampai dari luar negeri ya. Saudara ketik aja TikTok Resul Lubis ya. Kalau di YouTube dia kurang viral ya. Kurang viral karena ya panting nonton 2000 apa, tapi kalau di TikTok tuh sampai juta-jutaan yang nonton, jadi viral ya. TikToknya Resul Lubis ya. Resul Lubis nanti pasti. Sambil ketik aja juga saudara, nggak apa-apa, supaya iman saudara bertumbuh ketika didoakan. Wih, benar nih gitu ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita ajaib luar biasa, amin. Dulu saya Islam, tahun 1996 saya berjumpa dengan Yesus ya, mengalami perjumpaan dengan Yesus sehingga saya ikut Yesus ya. Dan luar biasa ya, pelayanan kemana-mana ya, sampai ke daerah-daerah yang ekstremis sekalipun kami masukin, Madura ya, Aceh dan seterusnya. Dan sekarang ada gereja tanpa tembok 1000 pintu, ketik aja ya, gereja tanpa tembok Resul Lubis ya, itu muncul ya. Itu tadinya mereka itu bukan orang Kristen, Bani Kedar Nebayot. Saudara tahu Kedar anak pertamanya Ismail, Bayot anak kedua, Kedar Nebayot ya. Jadi dulunya mereka bukan orang percaya. Lewat pelayanan kami mereka percaya Yesus. Luar biasa, selama 7 tahun jalan sudah 1000-an orang lebih percaya Tuhan, bukan orang Kristen menjadi orang Kristen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Anda bisa lihat ya, di gereja tanpa tembok buat Resul Lubisnya, karena banyak saudara-saudara kita seberang ya mengupload video-video itu, menggoreng-goreng sudah bertahun-tahun supaya ya itu gereja ditutup, tapi buktinya sampai sekarang gereja tidak bisa ditutup. Yang luar biasanya ya saudara, gereja itu di samping Masjid Istiqlal ya. Itu luar biasa sekali ya, di samping. Anda kalau jalan dari depan Masjid Istiqlal terus ya nanti di pinggir-pinggir, di belakangnya itulah ya berjalan luar biasa. Puji Tuhan, setiap Kamis yang hadir itu 100-an orang lebih ya 100-an orang lebih. Saudaraku yang saya kasih, kenapa sampai seperti ini ya pelayanan kita? Karena saya sudah ditebus Yesus, amin. Saya sudah ditebus Yesus ya. Yang ditebus Yesus bukan dosa saya saja, tapi saya ya. Kalau yang ditebus dosanya saja, sayanya tidak, nanti saya tetap dalam dosa. Ya, jadi yang ditebus itu manusia berdosa, bukan dosanya saja. Makanya kalau ada orang yang selalu hidup dalam dosa padahal dia Kristen, itu yang ditebus dosanya saja, manusianya belum ditebus ya. Kalau manusianya sudah ditebus, tentu dia bukan milik dia lagi, tapi dia milik Yesus. Amin. Haleluya. Iya, dia milik Yesus ya. Kalau sudah milik Yesus, tentu dia tidak punya hak atas dirinya lagi. Yesus yang berhak atas dirinya ya. Puji Tuhan, dulu keluarga saya semuanya menghina ya, mencaci maki, tapi ketekunan saya dalam Yesus, perubahan saya dalam Yesus, satu persatu keluarga saya percaya Yesus. Ibu saya justru lagi sembahyang ya, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus ya. Ayah saya ikut Yesus, adik saya ikut Yesus, sudah sekolah teologi, bantu pelayanan ya. Terus ponakan saya ikut Yesus, abang-abang saya ikut Yesus. Luar biasa. Jadi kami sudah 50% plus 1 ikut Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya. Orang bilang saya murtadin, tapi saya nggak setuju dengan kata itu ya. Karena murtadin itu murtad. Artinya murtad itu berarti keluar dari kebenaran. Saya bukan murtadin ya. Justru saya itu datang kepada kebenaran, karena Yesus berkata akulah kebenaran. Amin.
Jadi tidak ada lagi kebenaran yang lain, hanya Yesus saja kebenaran. Jadi Yesus bilang, akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Luar biasa kuasa Yesus, saudara. Banyak hal-hal yang ajaib. Nanti Anda lihat di TikTok ya. Ada seorang kapospol dari Medan. Dia cuci darah seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali. Dan istrinya sudah dengar dari keluarga-keluarga. Ya, istrinya bilang, udahlah, relahon mah. Jangan dong be. Jadi sebenarnya sudah nggak ada harapan. Makanya saudaraku yang saya kasih, ya, telepon dari Medan, mereka datang ke Jakarta, ya, dia katakan, Pak, nanti pas mau di pesawat harus didoakan saya. Pas mau naik pesawat, ya, kita doakan saudara ya. Pas naik pesawat doakan. Saya tidak dapat kabar, hari Sabtu ternyata dia sudah sampai. Kan Sabtu pagi jalan, ya, Sabtu sorenya dia nggak kasih kabar lagi. Ya, tiba-tiba jam 9 malam telepon admin berdering, dikasih ke saya, Pak, ini tengok ini Pak. Saya angkat telepon, rupanya udah apa ya? Boleh dikatakan sudah ya antara hidup dan mati aja gitu ya. Udah pucat dan segala macam karena mereka nyewa seperti homestay ya, dekat dari Taman Kencana ada homestay supaya paginya cepat kan ke tempat kita. Karena setiap minggu kalau saudara datang tuh penuh. Kalau saudara datang jam 10 aja udah nggak dapat tempat. Kalau nggak percaya tes aja besok. Jam 10 nggak dapat tempat ya, nggak dapat tempat tuh sampai sana. Sampai di luar itu ya. Orang-orang Islam pun banyak minta doakan, orang Buddha, orang Hindu ya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, saya doakan dia, ya, Pak harus cuci darah besok. Kalau enggak ini habis katanya. Karena kalau orang yang cuci darah itu saudara, itu kalau enggak cuci darah lewat 2 hari aja lewat. Kalau menurut dokter ya, koit ya, mati ya. Jadi dia bilang gimana ini besok kan mau ibadah, ini kok kondisi gini. Gue bilang mari video call. Ayo jalan-jalan. In Jesus name, dalam Yesus mengalir aliran kesembuhan. Dia bisa jalan-jalan, saudara besoknya ke gereja, terus hari Selasanya lagi datang lagi, sudah nggak pakai kursi roda, tadi pakai kursi roda, dan minggu kedua dia datang lagi, dia bersaksi, ya, sudah 12 hari tidak cuci darah, dan dia pun kurang percaya, ya, ke-14 harinya dia cek lagi ke dokter, ternyata ginjalnya pulih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ginjalnya pulih ya, di TikTok ada semua itu ya. Ini polisi loh ya. Jadi kesaksian Kapospol, dia bersaksi, jadi nggak bisa main-main ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, ada lagi dari Sidikalang yang datang, yang harus dibebas di Jakarta, didoakan ya. Hari Minggu dia ikut gereja kesembuhan ya. Pas hari Seninnya dia cek, dokter bilang, Bapak kok bisa sembuh total, pulih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Pulih total saudara ya, pulih total. Jadi sembuh itu saudara, sembuh itu masih ada bekas. Misalnya kita luka, sembuh itu masih ada bekas. Tapi kalau pulih itu nggak ada bekas. Makanya orang kusta itu yang 10 itu Yesus bilang pulih, bukan sembuh ya. Sembuh berarti bekas-bekas kustanya masih ada. Kalau pulih total dia ya, nggak ada lagi bekasnya ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ya, dari Serang ada juga anaknya, itu namanya sakit apa ya, kanker ini, kanker, tapi bahasanya itu bukan kanker ya, apa namanya itu, ya, ada lagi satu lagi bahasanya itu tumor lah gitu ya, getah bening, ya, itu bahasanya gitu ya, ya, tapi harus dioperasi karena makin besar harus dioperasi. Ya, dari Banten datang, ya, tentu banyak orang yang datang, rame ya. Ya, 200 orang gitu. Saya ibadah itu jam 11, selesai khotbah itu jam 12 sudah selesai semua. Ya. Saya doain orang bisa jam 5 sore. Doain orang satu-satu. Makanya kalau Anda ngelihat YouTube-nya
bosan. Jadi lebih bagus lihat TikToknya, karena di YouTube-nya itu memang kita masukkan semua, saudara. Nggak ada di edit-edit, dipotong-potong, nggak ada. Jadi yang sembuh ya sembuh, yang nggak sembuh nggak sembuh. Yang sembuh ya sembuh, yang nggak sembuh ya yang lumpuh jalan, yang nggak jalan ya nggak jalan. Jadi nggak ada rekayasa potong-potong. Tapi kalau di TikToknya memang kita yang sembuh-sembuh aja, ya. Ya, karena kan di TikTok nggak boleh lama-lama ya. 2 menit, 1 menit setengah. Jadi yang penting intinya, saudara, Yesus kasih kuasanya tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Kalau saya saja dulu yang agamanya bukan Kristen bisa menjadi pengikut Kristus, saya yakin saudara juga pasti lebih lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, waktu saya saudara melamar istri saya ya, dari Jakarta waktu itu kira-kira 28 tahun yang lalu lah ya. Dari Jakarta kami naik mobil ALS asal Laosega ya. Itu 4 hari baru sampai 3 Balata sana, saudara ya. Iya. Terus mertua saya ya, dulu masih hidup ya, mertua saya bilang begini, ya ini semua kira-kira sekian puluh juta lah. Kalau uang sekarang mungkin 50 juta lebih, mungkin 100 juta lah ya. Nanti kembali uang ini karena bapak sudah, karena Amang sudah kasih setiap adat-adat ikut, katanya kan. Saya bilang saya hanya punya Yesus saja, saya nggak punya apa-apa. Saya nikahnya pemberitahuan aja. Terus dia bilang, aku pun sejak di kandungan ibuku pun udah Kristen, aku udah Kristen, katanya. Dia kerja di perpajakan. Aku Kristen, bayangkan saudara. Semenjak di kandungan udah punya KTP Kristen, hebat nggak? Saya bilang, saya hanya punya Yesus. Jadi nanti anak saya ini, kamu kasih makan apa? Kan ditanya saya ya. Jemaatnya berapa? 3 orang. Loh, terus anaknya nanti, anak saya dikasih makan apa? Nasi, Amang, aku bilang, ikan, sayur. Makin tambah panas mungkin dia ya, tambah panas. Jadi makanya dibilang sejak kecil di kandungan ibu aku udah Kristen, katanya gitu. Nah, luar biasanya saudara, setelah saya nikah terbukti Tuhan pelihara hidup kami. Haleluya. Haleluya. Saya punya anak 5 ya. Ya. Anak saya yang 2 tidak mau masuk polisi, walaupun ada beberapa jenderal tawarkan, tidak mau masuk polisi, tidak mau masuk PNS, tidak mau masuk apa-apa. Maunya ikut pelayanan aja ini. 2 orang ini kemanapun saya ikut. Sampai ke luar negeri ya, ikut ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, itu sudah panggilan mereka. Jadi saya tidak bisa paksakan ya. Walaupun saya pinginnya kau jadi akpol, karena saya banyak pelayan di Akpol, saya lihat masa depan mereka itu secara materi udah dijamin ke depan gitu ya, kecuali negara bangkrut kan. Iya, jadi saudara gue saya kasih, tapi mereka bilang enggak ya, kami mau ikut pelayanan saja. Luar biasa, terbukti ya keluarga kami dipelihara Tuhan, amin. Haleluya. Kalau kemana-mana saya pergi ya, kemana-mana saya pergi saudaraku yang saya kasih, orang tanya, Pak, istri bapak tinggi, pendek, lebih pendek dari saya. Oh gitu, kok anaknya tinggi-tinggi? Saya bilang kalau mau main bola tengah malam sama istri, saya doa dulu, tinggi. Anak saya semua tinggi, yang kelas 3 SMP tadi mau ikut nggak jadi ya, dia betulin motor katanya. Jadi saudara, itu pun tinggi juga. Jadi semua tinggi-tinggi kami ya, cuma saya dan istri saya yang pendek. Artinya di sini maksud saya mau sampaikan hal-hal yang sepele pun doa kita Tuhan sanggup kabulkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mungkin bagi saudara-saudara sepele, tapi ada seorang kolonel yang katakan sama saya, Pak, aduh, anak saya gugur jadi akpol. Kenapa? Hanya kurang 1 senti, Pak. Oh, kurang 1 senti bisa gugur akpol, bisa gugur akmil. Jadi nggak gampang. Makanya banyak, bukan banyak ya, ada beberapa orang ya setahun belum masuk akmil, ada lagi kemarin 2 bulan sebelum masuk akmil dia kurang 1 senti, minta doakan. Bener tambah saudara.
Jadi siapa-siapa yang mau minta doa, kan kalau udah tua-tua nggak usah. Ya, yang anak-anak pendek-pendek ya. Di live saya banyak. Lucu kalau saudara lihat ya. Di live itu nanti kalau saudara masuk live Rizky Lubis, ya mungkin saudara nggak bisa naik ya, karena banyaknya orang ya. Kita kan nggak tahu ya. Jadi yang lucunya itu banyak sekali bilang gini, Pak doakan saya minta tinggi katanya. Yang lucunya lagi saudara, ada orang jerawatan sudah 20 tahun. Jerawatnya sampai membusuk-busuk. Sembuh. Ya. Didoakan. Maksudnya kalau yang lumpuh jalan biasa kan? Yang tuli dengar biasa kan? Yang bisu bicara biasa. Ini jerawat pun sembuh. Haleluya. Berikan sorak-sorak. Itu lagi viral itu ya. Itu lagi viral. Rizky Lubis mampu menyembuhkan jerawat. Jadi setiap live masuk orang berjerawat semua saudara. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi saudara, saya sampaikan ini, saya promosikan ini supaya siapa tahu saudara-saudara ada keluarganya nanti yang sakit-sakit, silakan bawa ya. Waktu Bapak Nurung ke sana, kita belum buat itu seperti itu. Masih ibadah biasa. Ya, sekarang pelang gereja sudah kita turunkan supaya tidak lagi mandang gereja. Jadi dari mana-mana. Kebanyakan Katolik, ya, Katolik, HKBP, ya, Sintua yang sakit datang. Bahkan pendeta-pendeta HKBP sakit datang. Haleluya. Kalau udah sehat, dia bilang, jangan dong si Lubis. Kalau udah sakit, si Lubis tahu kan. Iya, jadi saudara, mujizat Tuhan sampai hari ini pasti nyata. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, kalau sekarang saya bisa hadir depan saudara, ini kemurahan. Kenapa? Ya, yang tahu admin ya. Saya tolak biasanya hari Sabtu dan hari Minggu. Kenapa? Karena saudara saya persiapan untuk besok. Makanya nanti mohon maaf selesai saya khotbah singkat nanti saya langsung pulang. Kalau ada yang doakan saya doakan, ya kasih tahu penyakitnya. Kalau kurang puas datanglah besok ke sana. Sekalian lihat, tuh udah didong si Lubis. Tuh kan gitu kan? Iya, jadi saudara di sana nggak bisa duduknya begini, nggak bisa. Ini aja jadi 3 orang ini, nggak bisa lagi. Ya memang jumlah yang hadir itu hanya 200-an orang, tapi memang tempat kita memang seperti itu. Doakanlah supaya kita bisa beli tempat yang besar, amin. Ya karena di sana kan tanah aja 1 meter, saudara udah 30 juta kalau saya nggak salah ya. Iya, karena itunya apa namanya itu? Yang ke pemerintah itu apa namanya ya? NJOP-nya aja sudah berapa juta kalau nggak salah 20 juta lebih sekian gitu ya. Makanya saudara ya kalau mau bangun gereja puluhan M ya. Jadi nggak gampang. Makanya saya hanya berdoa Tuhan Yesus, hanya Engkau lah yang bisa melakukan mujizat ini. Haleluya. 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 Semua di sini sehat? Sehat ya? Iya, sehat. Tapi biasanya kalau udah umur 50 tahun, saya udah 56. Biasanya ada pengapuran, jalan agak susah. Tapi di dalam Yesus kita sehat. Amin. Haleluya. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Saudara, tadi saya mau sampaikan yang kaitan kesembuhan, tapi saya lihat yang hadir ya semua sehat-sehat aja. Ya, jadi lebih bagus kita mengungkapkan kebenaran firman ya. Kita baca di dalam saya baca ya di dalam Yohanes pasal 15. Saudara, Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Yohanes ya ayat 4. Kita baca sama-sama. Bagian A-nya saja ya, biar lebih banyak waktu untuk menjelaskan. Ya. 3, 2, 1. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Haleluya. Saudara, ini bukti Yesus Tuhan Allah. Kenapa saya berani katakan begitu? Kalau dia sekedar nabi, dia sekedar rasul, dia nggak berani katakan tinggal dalam aku dalam kau. Nggak berani. Seandainya saya ngomong tinggallah dalam aku dalam kau. Kalau yang tinggal satu orang masih logika.
Tapi kalau yang tinggal 1000 orang gimana? Kalau yang tinggal dalam aku 1.000.000 orang gimana? Kalau tinggal yang dalam aku 8 miliar, karena penduduk dunia ini kurang lebih 8 miliar. 8 miliar gimana, saudara? Iya kan? Karena dia Tuhan Allah, dia berani katakan, tinggallah dalam aku dalam kamu. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, hanya yang maha besar yang bisa mengatakan tinggallah dalam aku dalam kamu. Ya. Nabi besar banyak, rasul besar banyak di Alkitab. Tetapi rasul maha besar, nabi maha besar gak ada. Yang maha besar hanya satu, Tuhan Allah. Yesus berani katakan, tinggal dalam aku dalam kamu. Artinya saya tinggal dalam dia. Wah, tempat masih lebar. Bapak ini tinggal masuk ke dalam Yesus masih lebar. Semua kita masuk masih lebar. Seluruh wilayah ini, kampung ini masuk masih lebar. Seluruh bumi ini masuk, rakyatnya, manusianya masih lebar. Karena dia maha besar. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sudah mengenal yang maha besar, yang besar-besar itu kita anggap kecil, biasa aja. Karena kita kenal yang maha besar. Haleluya. Dulu saudara, awal mulanya kalau saya lihat polisi takut, lihat tentara takut, ya. Karena dulu latar belakang saya, background saya sempat pemain 365, saudara, ya. 365, ya. Saya kenal Yesus di penjara Cipinang. Jadi dulu takut sekali. Setelah saya bertobat, ya, saya lihat polisi juga masih ini ya, masih agak-agak serem-serem gitu. Entah gimana cara Tuhan luar biasa. Saya layani polisi Kapolsek, ya kan? Wah, sampai di situ Kapolsek Tanjung Duren. Sampai di rumah saya bilang, ternyata makin saya dalam mengenal Tuhan, mengenal yang maha besar. Sekarang yang besar-besar itu gua anggap biasa aja. Haleluya. Apa mungkin juga anak-anak saya ini nggak mau masuk polisi apa gara-gara itu, orang jenderal aja udah ditumpang-tumpangi tangan oleh abaya saya, mungkin gitu kali ya. Iya. Jadi mungkin begitu ya. Kalau saudara ketik ya kalau saya udah layani di kepolisian itu, ketik nanti ya polisi Resi Lubis menyembuhkan polisi-polisi Momere. Itu udah hampir 1 juta di YouTube ya. Itu saya khotbah bukan biasa-biasa, saudara-saudara enggak. Sini. Buka pistolmu dulu, buka. Doa, jatuh, gedebuk. Lihat di YouTube-nya nanti ya. Iya, jadi bukan khotbah retorika. Bukan khotbah hanya sekedar menyenangkan telinga, tapi khotbah kita memang benar-benar membawa orang bertobat dan mau hidup di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya berjumpa dengan banyak ibu-ibu. Mereka bilang, saya susah Pak, sengsara, pusing kepala saya. Kenapa? Suami saya nggak mau bertobat. Ya. Loh, kenapa ibu bilang nggak mau bertobat? Iya, mabuk terus kerjanya katanya. Iya, jadi memang ada juga ya, yang suami-suami juga datang. Istri saya Pak Adu nggak mau bertobat. Emang kenapa? Mulutnya itu katanya ya, suka ngoceh-ngoceh terus katanya ya. Jadi saudara sekasih, kalau satu keluarga itu bertobat, tinggal dalam Yesus, keluarga itu damai. Amin. Keluarga itu aman, sukacita. Karena apa? Karena semua di dalam Yesus. Makanya Yesus bilang, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya, saya lebih senang menceritakan apa yang saya hidupi daripada saya mengkhotbahkan sesuatu yang saya tidak hidupi. Jadi jam 4 pagi kami semua sudah bangun. Satu rumah. Semua. Mau yang SD kelas 2 juga bangun semua. Ya. Jadi jam 5 kurang 15 itu udah berdoa semua. Berdoa menyembah. Jam 6 yang sekolah masih ada 3 lagi, itu sudah mulai mandi-mandi. Yang nggak sekolah, kami ini yang khusus pelayanan, terus doa. Bisa sampai jam 7,
jam setengah 8 pagi. Bayangkan saudara kalau orang berdoa sampai 3 jam, 2 jam, apa yang didoain? Coba kira-kira ya. Saudara pikir berdoa itu gampang? Waktu musim PHK, ya, pada waktu COVID, jadi banyak orang yang ngeluh ke saya. Ya Pak, gimana saya nggak punya kerjaan. Memang selama ini kok kerja di mana? Di pabrik Swallow. Gaji berapa? Gajinya 100.000. Berapa jam kerja? 8 jam. Sekarang kamu masuk ke ruang doa, kita punya ruang doa. Kamu masuk ke ruang doa ini, saya gaji kamu 100.000, 8 jam doa. Saya bilang itu 8 jam doa. Tapi nanti saya intip. Kalau kamu tidur dalam 8 jam itu ada tidur 1 jam atau setengah jam atau 20 menit, gagal. Ya kalau jam 12 silakan, kalau nggak puasa makan. Satu pun nggak ada yang mau terima tawaran saya. Itulah sulitnya berdoa ini. Maka Yesus berkata, tidak tahankah kau 1 jam saja berjaga-jaga? Yesus marah sama murid-muridnya. Padahal situasi sudah genting loh. Yesus sudah ceritakanlah ke depan apa yang akan terjadi. Kamu tahu, aku akan ditangkap, aku akan disalibkan, aku akan mati di sana. Tapi murid-muridnya masih ngoro aja. Ya kan? Berarti kan doa itu bukan mudah. Siapa yang bilang mudah? Ya, saudara, ada orang disuruh ngangkat ya 20 kilo, jalan setengah kilometer, dia gampang lakukan itu. Tapi suruh doa 1 jam aja belum tentu bisa. Padahal kalau ditanya ke saya, doa itu gampang. Doa itu enak. Haleluya. 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 Enak sekali doa itu. Gak terasa kadang udah 3 jam. Karena kita dapat menikmatinya. Ya, saudara, kalau saudara ada di satu lokasi tapi saudara nggak berasa nyaman di lokasi itu, walaupun orang bilang itu indah, tetap aja bagi saudara nggak indah. Ya, kalau dikatakan, wih, ini daging enak, tapi di lidah saudara rasanya nggak enak, tetap aja nggak enak. Ya, makanya saudara, ada orang-orang yang memang berdoa itu rasanya capek. Capek sekali doa itu. Ya kan? Makanya Yesus bilang, tidak tahan kakak, kau 1 jam saja berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Ya, mulai hari ini semua ya di rumah berdoa ya. Haleluya, semua berdoa ya. Luar biasa ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, dulu aja waktu saya Islam ya, itu seperti dipaksa subuh-subuh itu ya. Makanya KO terus, ekonomi pun KO, kesehatan KO ya kan, keluarga KO ya. Semua apa yang kita buat sepertinya KO. Karena apa? Karena Tuhan gak di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Tidak ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, kalau yang mengikuti YouTube saya ya, mulai 5 tahun yang lalu ya, seperti kayak Bapak ini, pastilah setiap ketemu orang yang baru ketemu, dia bilang, ih, ngeri kali Bapak dulu ya, ngeri. Rumah Pak Abdul Somad pun Bapak datangi, rumah si Yaya Walodi, dan semua rumah-rumah yang mengambil-ngambil ayat Alkitab, membelok-belokkan, saya datangi. Ya, ngeri. Tapi buktinya sampai sekarang saya sehat-sehat aja, hidup-hidup saja. Ada teman saya yang takut-takut, sembunyi-sembunyi, udah mati semua malah. Jadi saudaraku yang saya kasih, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, kita nggak akan takut lagi. Haleluya. Haleluya. Kita tidak akan khawatir lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, luar biasa. Itu sebabnya saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Karena itu ibu-ibu ya, kalau ada suaminya yang keras omongannya atau ya tingkah lakunya yang belum berubah, doa ibu-ibu. Doa. Tuhan, saya percaya kuasamu nyata, mujizatmu terjadi, pasti sehat gitu ya. Sehat rohaninya, rohnya ya. Iya, jadi istri-istri juga, suami-suami juga gitu. Tuhan coba istri saya supaya mulutnya jangan cerewet. Nah, iya, nanti ya malam doa ya. Ya, ibu-ibu ya doakan suaminya kalau tangannya suka main pukul atau apa, doakan tangannya. Ya, doakan tangannya. Kalau tangannya pelit, kadang tangan ini juga pelit ya. Iya. Kalau saya, saudara, semua ya apa yang ada pada saya istri saya tahu. Duit saya berapa, nggak ada yang tersembunyi ya. Bahkan handphone saya, beberapa handphone itu nggak ada dikunci-kunci begini-gini, semua tahu ya. Jadi nggak ada rahasia-rahasia di situ. Anak saya tahu, semua tahu, jadi nggak ada rahasia-rahasia. Tapi kan ada suami istri yang pakai rahasia-rahasia. Ya karena saya ngelayani orang sudah terlalu banyak, jadi tahu ya. Iya. Nah, jadi doakan. Nanti ibu-ibu kalau suaminya lagi tidur, doakan, Tuhan Yesus suami saya gini. Suami-suami juga kalau ada istrinya yang ngacau, ya doakan juga. Nah, setelah mendengar khotbah begitu, saudara, besoknya ya datang ibu-ibu ke saya. Dia bilang, Pak, saya kemarin gak tidur-tidur sama suami saya. Kenapa? Iya, saya takut ditumpang tangani katanya. Suaminya juga gak tidur-tidur, istrinya gak tidur-tidur, takut ditumpang tangani, saudara. Iya, makanya saudara, kita keluarga harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Amin. Ada satu ayat lagi ya. Ya, ada satu ayat lagi. Ya, di dalam ayat yang ke-7 dari Yohanes 15 tadi, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya ya kalau berdoa itu semua dikabulkan. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya percaya di dalam Yesus anak saya yang pertama laki-laki. Laki-laki. Makanya umur 3 minggu lebih ya, umur 3 minggu hampir sebulan, dokter bilang sudah mengisi. Saya langsung bilang namanya Daniel. Bayangkan saudara, kalau yang lahir perempuan namanya Daniel, lucu ya kan? Iya. Yang kedua, saya nggak minta, Tuhan terserahlah. Nah, itulah Joshua ini ya. Nah, namanya Joshua Onesto. Onesto itu artinya jujur, dari bahasa Italia jujur. Karena saya lihat banyak Joshua yang nggak jujur, jadi saya buat Onestonya. Anak yang ketiga, saudara, saya nggak ngoyo juga. Tuhan terserahlah. Tapi anak yang keempat saya udah mulai begini. Karena nggak ada perempuan. Saya bilang sama istri saya, sebelum kita pertandingan bola, doa kita. Doa kami. Ya, belum bertanding ini. Tuhan Yesus, kami percaya anak kami wanita, Tuhan, sampai tumpang tangan aku di perutnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngisilah 1 bulan kata dokter, ya kan? Langsung saya buat namanya Deborah. Bayangkan kalau yang lahir laki-laki, kan lucu juga. Nah, kalau nama laki-laki Deborah, saudara, Deborah pacaran dengan ini ya, tadi namanya, kalau perempuan sama-sama perempuan namanya Daniel. Deborah pacaran sama Daniel, lucu umpama gitu ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, orang-orang sudah bilang saya, kalau anakmu nanti toto laki-laki gimana? Mulai dari anak saya yang pertama, saya diintimidasi terus. Sama setiap orang, terlebih jemaat yang saya layani. Nanti Pak Gembala kalau anaknya nanti cewek gimana? Waktu itu si Daniel. Saya bilang enggak. Makanya saudaraku yang saya kasih, waktu yang keempat juga, waktu saya nunggu di ruang tunggu, yang ada dalam pikiran saya, Tuhan, sebenarnya kalau laki-laki pun gak apa-apa, malu. Saya udah ngomong-ngomong, anak saya Deborah. Istri saya hamil 3 bulan, saya bawa kemana-mana, namanya Deborah.
Bayangkan, pas umur 4 bulan, saya ke Timur-Timur. Sekarang Timur Leste. Ya kan? Nah, saya ke Timur Leste waktu itu. Ya kan, saudaraku yang saya kasih. Terus saya ada disalami orang. Orang itu bilang begini, Maromak Pabensa. Wih, saya tanya, apa itu Pabensa? Pabensa itu diberkati, Maromak itu Tuhan. Tuhan memberkati. Wih, pulang saya dari Timur Leste, langsung saya bilang, tambah nama anak kita. Jangan Deborah saja, Deborah Pabensa. Jadi anak saya sebelum lahir sudah saya bilang, namanya Deborah Pabensa. Padahal di ilmu kedokteran, umur 1 tahun belum bisa tahu. Umur 1 bulan belum bisa tahu. Itu anak laki-laki itu perempuan. Secanggih-canggih ilmu kedokteran manapun sampai sekarang belum bisa tahu. Umur sebulan ya, sebulan di kandungan, itu belum tahu. Ya, kalau udah 4 bulan, ada yang tahu. Ya, saudara waktu dia lahir, langsung saya tanya perawatnya, anak saya perempuan atau laki? Ini anak bapak. Wah, langsung saya bilang, Yesus maha besar, Yesus maha besar. Bahasa Arab tapi. Terus susternya bilang, saya pakai bahasa Arab ya. Yesus maha besar, Yesus maha besar. Gitu ya. Jadi, Bapak Islam, Kristen, saya bilang. Kok bisa? Ya bisa, saya bilang. Ya, saudaraku yang saya kasih, anak saya, ya rata-rata itu ditanya ya. Terusus anak yang ketiga ditanya sama perawatnya, dia bilang, ini agamanya apa kita buat, katanya. Saya bilang terserah. Hah? Kok bisa terserah? Iya, saya bilang karena gara-gara agama ini orang ribut, saya bilang. Iya, jadi terserah dia nanti pilih apa. Oh nggak bisa gitu Pak, ini kan mau dibuat akte lahirnya. Ya udah terserah ibu lah. Ya ikut bapak dong Kristen. Ya ikut saya lah Kristen. Saya yakin yang cerdas paham maksud saya ya. Iya, jadi saudara karena agama-agama orang ribut ya. Makanya kita nggak usah pala penting agama-agama, yang penting kita mengenal Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Iya, jadi lahir perempuan, lahir lagi ya. Yang kelima anak saya laki. Nah, yang kelima anak saya laki namanya Mordekai ya, Mordekai ya. Sampai anak saya aja saya lupa. Mordekai. Haleluya. Saudara ingat ya, ini bukan yang kelima. Ibu-ibu mohon maaf ya. Maksudnya bukan yang terakhir, ini yang kelima maksud saya. Yang kelima ya. Beda ya yang kelima sama yang terakhir. Karena saya pernah pelayanan di Singapura, saya bilang, ya, anak yang terakhir. Ya, namanya ya Sadrak Depan, saya bilang. Giliran 3 tahun lagi saya ke sana, ada lagi nambah. Kan Bapak bilang terakhir kok. Bapak bohong dong. Nah, jadi saya bilang ini anak yang kelima, ya. Ya, jadi terserah Tuhan ya. Karena saudara kami tidak ada pakai cara-cara manusia, hanya cara Tuhan aja, terserah. Malah saya bilang sama istri saya, kalau bisa kita diberi anak 12. Iya, kan 11 pemain bola, 1 wasit kan. Luar biasa. Jadi saudara berikan sorak-sorai buat Tuhan ya. Ya, jadi saya sederhana aja hari ini. Saudara, saya ulang terakhir ya, yang tadi ya. Tinggallah di dalam aku dalam kamu. Nah, jadi ada orang sudah Kristen lama banget, 20 tahun. Doanya masih bilang gini, mari masuk, mari masuk. Tuhan bilang, kau yang masuk, mari masuk. Tuhan bilang, kok nggak masuk-masuk? Dari dulu aku tunggu kau lama kali, masuklah kau, kata Tuhan. Jadi ya, memang awal mulanya Tuhan cari kita. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, mari kita cari Tuhan. Yesus berkata, tinggallah dalam aku dalam kamu, maka kau berbuah lebat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yang ada mau didoakan, mungkin sakit-sakit dalam, ya. Oh, didoakan begini ya. Oke ya. Ini disebut-sebut namanya bagaimana? Iya. Oh. Nebau Siregar,
Apa nih penyakitnya? Bukan sakit ya? Tulisannya harusnya huruf ini. Natalia Siregar. Anemia. Anemia. Penyakit ini. Iya. Anemia dalam nama Yesus sembuh. Ini siapa ini? Yeremia Ayu. Yeremia Ayu dalam nama Yesus. Apa dia ini? Mula tua, butar-butar. Burat tua butar-butar. Kanker usus. Wah, dalam nama Yesus. Mana orangnya? Langsung aja sini orang. Orangnya lagi di Batam. Waduh, iya. Udah, oke. Terus ini. Nurinta Borumanurung. Nurinta Borumanurung, saraf kejepit. Ada orang di sini. Kita praktekkan langsung. Ibu saraf kejepit. Sini. Saraf kejepit biasanya gini sakit. Sini. Ibu biasanya saraf kejepit gini sakit kan? Yang saraf kejepit siapa? Ayo, sini. Ibu biasanya dampak saraf kejepit apanya yang sakit? Biasanya. Yang dirasakan baru apa? berasa ini. Kaki kanan yang sakit. Kaki kanan yang sakit. Jadi ibu kalau jalan sakit. Kalau jalan. Karena kalau saraf kejepit itu biasanya dampaknya, karena saya layani orang udah ratusan mungkin ribuan, biasanya gini sakit. Ya kan? Ibu yang sakit apanya? Kaki. Maksudnya kalau gini sakit. Kalau jalan sakit. Jalan sakit. Jalan gitu sakit. Jadi diri aja sakit nih. Diri sakit. Siapa nama ibu? Lorin. In Jesus name, out. Aliran kesembuhan mengalir atasnya. Dalam nama Yesus. Mengalir. Terima, penuh. Pengurapanmu bekerja atasnya. Aliran kesembuhan mengalir. In Jesus name, dalam nama Yesus. Sekarang ibu praktekkan yang biasa ibu sakit. Ibu praktekkan. Ibu jalannya biasa sakitnya gimana? Keluar aja. Ya, ibu jalan. Ibu jalan cepat. Jalan cepat aja. Ya. Ah, ibu balik kemari, agak lari kecil-kecil, lari kecil-kecil, terus. In Jesus name mengalir aliran kesembuhan. Ah, ibu lari ke sana, kencang. Ya. Ya. Ibu kencang. Ah, kemari. Apa yang ibu mulai rasakan? Coba dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan. In Jesus name, dalam nama Yesus, nyatakan mujizatmu, kuasamu Tuhan. Engkau sudah nyatakan kepada banyak orang, nyatakan juga kepada ibu ini. Dalam nama Yesus. Mengalir. Ah, makin lari, makin lompat tinggi, lompat ibu. Lompat. Ah, nanti lihat di TikTok kita ya, orang-orang yang saraf kejepit ratusan orang sembuh. Iya. Bahkan dokter bilang operasi nggak dioperasi lagi ya. Iya. Ah, dalam nama Yesus, ibu lompat gini. Iya, ibu lompat. Ibu lompat. Iya, ibu lompat. Ibu lompat dalam nama Yesus. Kurang tinggi. Iya. Nggak jatuh, ibu nggak jatuh, nggak bakal jatuh ya. Dalam nama Yesus mengalir sampai ibu sembuh. Sembuh artinya ibu yang biasanya gitu sakit nggak sakit lagi. In Jesus name, out. Sakit penyakit out, lepas. Awas. Mana yang sakit itu? In Jesus name, sembuh. Nah, sekarang ibu lompat tinggi. Ya, lompat. Apa yang ibu rasa? Ibu rasakan apa? Perubahan apa? Ibu jongkok sakit. Kalau jongkok belum coba. Enggak. Nah, sekarang kalau gini, sekarang apa yang ibu rasa ini? Ini sih ada. Ibu rasakan apa? Ya, berkurang dari tadi. Oh, berkurang. Iya. Tapi ibu belum pernah rasakan jongkok. Belum pernah coba. Oh, belum pernah coba. Jadi saya nggak bisa tahu ibu jongkok sakit atau tidak. Sekarang ibu jongkok sakit nggak? Ibu jongkok sendiri? Masih nggak sakit. Oh, tidak. Oh ya, berarti jalan yang sakit. Iya. Ya, Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja, pulihkan in Jesus name, dalam nama Yesus. Mengalir aliran kesembuhan, terima. In Jesus name mengalir, terima penuh. Ya, oke ya. Siapa lagi? Ibu ini apa? Doakan langsung aja kalau yang sakit-sakit. Ibu kenapa?
Asma dok, asma. Oh, ini asma. Iya, kalau Dalam batuk, sesak, terus kalau kejang, panas kejang. dalam nama Yesus asma out, dalam nama Yesus lepas. Asma out dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ya, nanti Ibu praktek malam kita lihat ya. Malam. Sudah, tidak ada yang mau didoakan spesial lagi? Secara khusus tidak ada ya? Oke. Pak Puja, Pak Pelinto Siregar. Pelintu Siregar. Dalam nama Yesus. Nah, kenapa Bapak kenapa? Iya. Bapak Pelintu Siregar kenapa? Gula. Oh, sakit gula. Ada vertigo, jalan susah. Oh, gula, sakitnya gula. Aliran kesembuhan mengalir atasnya. Gula sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In Jesus name, terima penuh. 1, 2, 3. Shh. Terima. Vertigo dalam nama Yesus sembuh, vertigo sembuh. Sekarang Bapak, apa yang biasanya Bapak susah? Bapak lakukan. Biasanya ngapain Bapak sakit? Kalau jongkok, Jongkok, oke ya. Dalam nama Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bisa jongkok. Saya bisa Enggak sakit lagi. tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Tidak sakit Pasti tidak sakit lagi. Ya, Bapak jongkok dalam nama Yesus. Berdiri, jongkok, diri, jongkok, diri dalam nama Yesus. Jongkok, diri. Sekarang Bapak mulai rasakan Bapak gini. Ya. Apa yang terjadi? Lebih ringan. Ringan. Sekarang Bapak, saya doakan aliran kesembuhan mengalir, aliran kesembuhan, jongkok tidak sakit lagi. Sekarang Bapak jongkok sendiri berdiri. Oke, dalam nama Yesus, diri. Ya. Terus jongkok, diri. Ya, sekarang nggak usah sampai ke bawah dulu. Prakteknya nggak usah sampai ke bawah dulu. Jongkok, diri, jongkok, diri, jongkok, diri. Sekarang gini dulu. Bapak biasanya kalau jongkok gini sakit nggak? Jongkok. Enggak sakit tapi enggak bisa. Oh, tapi nggak bisa diri. Enggak bisa diri. Oke, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang Bapak jongkok. Jongkok. Oke, ya. Diri. Jongkok. Sampai Bapak nggak usah pegang saya. Diri. Bapak jangan takut. Bapak diri. Ya. Terus jongkok. Ya, Bapak diri. Jongkok. Ya, diri. Jongkok. Diri. Sekarang menurut Bapak, menurut perasaan Bapak, ada perubahan nggak di kaki Bapak? Bernapas dulu. Ada perubahan nggak di kaki Bapak ini? Ada. Lebih ringan. Lebih ringan ya. Pemulihan, aliran kesembuhan. Bapak lakukan terus berulang-ulang. Aliran kesembuhan sudah mengalir, nanti sembuh ya. Ya, oke, ya. Sudah, tidak ada lagi yang didoakan. Kenapa? Kena jantung. Oh, jantung. Iya. Dokter bilang apa? Operasi. Kalau jebol suruh itu operasi katanya. Oh, dalam nama Yesus saya tolak pisau operasi. Tidak jadi operasi. Dalam nama Yesus. Bapak saya urapi ya. Bapak siap terima ya. 1, 2, 3. Shh. In Jesus name. Nggak apa-apa Pak. Biarin Pak. Bawa rohnya menikmati kerajaanmu. Bawa rohnya mengalami pribadimu. Jantungnya pulih. Dalam nama Yesus. Jantung pulih. Jantung pulih. Jantung pulih. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak bisa cek besok ke dokter ya. Jantung Bapak apa yang terjadi ya. Iya. Ada lagi? Ya. Saudara nanti lihat di TikTok karena iman dulu ya Alkitab bilang Roma 10, iman timbul dari pendengaran. Sekarang luar biasa di teknologi canggih iman timbul dari lihat. Padahal peristiwanya itu sudah 3 bulan yang lalu kita bisa lihat ya. Minta doanya Pak. Ini kaki sebelah kanan berapa minggu ini kalau gini tekuk sakit. Oh, kalau ditekuk gitu sakit. Belum pernah dicek sih. Oh iya, dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan, mengalir. Ibu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sembuh. Tidak lagi kaki saya sakit. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang ibu giniin. Ibu gini, yang biasa sakit ibu lakukan. Cepat-cepat. Ya, ibu lakukan. Apa yang terjadi?
Nggak ada sakit. Nggak ada sakit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nggak ada sakit. Ya. Dari wajah dia kita bisa lihat, saudara. Ya, luar biasa ya. Nah, terus nggak ada sakit ya. Tuhan udah sembuhin ya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Ibu lompat, ibu lompat. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Iya. Iya, sembuh ya. Sembuh. Ada lagi, ada lagi. Anaknya dijual duit dapat. Hah? Siapa? Anak-anak saya. Oh, mana anaknya? Deru. Nah, makanya bawa besok ke sana ya. Iya, bawa. Minggu besok kan istirahat. Namanya Bawa. Namanya siapa? Puja, itu orang Sregar. Ah, Rio dan Desi. iya. Puja, itu. Puja, Rio dan Resis. Puja sama si Rio itu. Puja, Rio dan Desi, Tuhan berikan jodoh dalam nama Yesus. Berikan jodoh dalam nama Yesus. Berikan jodoh dalam nama Yesus. Saudara, mohon maaf ya, Anda walaupun undang ke rumah Anda, mohon maaf, belum tentu bisa saya ya. Ya, ini Bapak ini udah kenalnya udah mulai saya hidup gimana ya, dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir. Ini nggak ada sakit. Sehat, udah cuma anak doang. Ya udah, ya. Ya, kalau belum dapat jodoh bawa lagi ke sana anaknya ya. Udah selesai, kami biar balik. Tadi sih Nah, ntar daftarnya saya bawa. Bolon itu ada Stampu bolon, kenapa dia? Sakit apa? dia enggak di kerjanya ada masalah. Oh. Ya masalahnya apa? Harus kasih tahu minimal. Masalah kantor. Jangan sampai dia masalah utang banyak. Hah? Masalah hukum. Oh gitu. Berarti korupsi. Enggak, salah penggunaan aja. Ya itu sama dengan korupsi. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau maha baik. Kalau memang dia tulus murni salah penggunaan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau dia karena sengaja, Tuhan Yesus, Tuhanlah yang juga beracara dalam nama Yesus. Amin. Karena saya tidak mungkin doai maling biar keluar penjara, Pak. Ya. Tapi kan ada orang memang nggak paham ya kan? Enggak. Misalnya ada dompet di sini saya pegang. Tahu-tahu di sana ditangkap polisi. Ah, terus Bapak bilang dompet saya mau mungkir gimana udah susah. Udah pasti masuk dah, ya. doain jodoh. Ah, kenapa dia? Meninggal istrinya. Iya. Meninggal. Enggak, Oh mau. aku yang didoain gini. Mau dapat. Enggak dulu, aku yang didoain gini. Ah. Jadi aku ada usaha untuk itu, Ah. tapi aku tetap masih mendua. Oh, mendua. Apakah terus atau tidak? Oh, ya usaha apa? Bagaimana saya enggak usaha mencari jodoh itu? Oh, usaha mencari. Jadi taruh loh biar jelas. Ah. Jadi pikiranku belum full untuk Ah. oke. Ah. Jadi kalau ragu Bapak jangan ya. Kalau ragu Bapak jangan. makanya doakan supaya saya bisa. Oh, gitu. Tidak atau Iya. iya atau Siapa tidak. nama Pak? Ini perlu pengurapan Pak kalau begini ya. Siap-siap Bapak ya, siap-siap ya. Siapa nama Bapak? Gunung Manurung. Hadirat urapan kuasamu mengalir atasnya Tuhan, biar engkau bisa tetapkan hatinya yang ragu bimbang, sehingga dia bisa mengambil keputusan, atau dia harus menikah atau tidak. Dalam nama Yesus, karena pernikahan ini tidak melanggar firman, karena istrinya sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima Pak pengurapan Tuhan, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Mengalir. Terima, penuh. Amin. Oke, haleluya ya. Iya. Ya, jadi Lain dia tumbuh Cepat jalan. cepat pintar. cepat jalan dalam nama Yesus. Cepat jalan, pintar, cerdas, berguna bagi Yesus, agama, bangsa dan negara kami dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Aku mau dong kakiku nih Kenapa kakinya? Nah, kenapa kakinya? sakit aja. Iya, sakitnya gimana? Biarkan kita cek. Apa ya? Habis itu Ngilu. ngilu. Kalau jongkok ngilu. Enggak, cuman ini aja kalau pokoknya jalan gini sakit. Oh, kalau jalan sakit. Jantung saya ada pembengkakan sedikit. Oh ya, Tuhan Yesus kuasamu bekerja, pulihkan jantungnya, pembengkakan sembuh, kakinya yang sakit dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus, kuasamu bekerja sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu praktekkan kaki ibu praktekkan, praktekkan. Yang mana yang biasa ibu merasa sakit, ibu praktekkan. Hah? Udah berkurang dalam nama Yesus, Tuhan Yesus
Pulihkan total, pulihkan total. Penuh pengurapanmu atasnya dalam nama Yesus. Amin. Oke. Tangannya gatal, sakit. Tangannya kenapa? Gatal, ada alergi. Ada alergi ya. Dalam nama Yesus, alergi out. In Jesus name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, bedanya ya, saya sering itu orang yang ke tempat kita itu pasti sudah karena berapa puluh kali ke dokter ya. Ya, dia bilang, "Pak, ini sudah sembuh, Pak, pinggang ya. Tapi ini dada apa? Jantung belum, doain jantung." Kalau ke dokter nggak bisa, saudara. Misalnya satu nih, jantung harus ke spesial jantung. Jadi dokternya kalau 5 penyakitnya 5 dokternya. Kalau ke pendeta bisa 5 semuanya. Itulah kuasa Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Udah ya, kita bangkit. Ayo kita bangkit. Hah? Kalau habis duduk lama, bangun dia susah dia. Oh. Jalan paling setengah jam, tapi lebih dari setengah jam. Dalam nama Yesus, mengalir. Aliran kesembuhan. Mengalir. Tapi Bapak jongkok nggak sakit? Kalau jongkok gini nggak sakit? Cuma kalau habis duduk agak lama. Oh, duduk agak lama. Aduh. Oh ya, dalam nama Yesus. Iya, jadi kan prakteknya lama tuh, nunggu. Ya. Silinder. Dalam nama Yesus, silinder, sembuh, pulih. Dalam nama Yesus, sembuhkan, pulih. Tambah terang dia melihat. Dalam nama Yesus, bahkan lepas kacamata. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Silinder berapa? Lambung Bapak. Sekarang lagi sakit nggak? Enggak. Dalam nama Yesus lambungnya sembuh, pulih. Dalam nama Yesus pulih. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Kuasamu dinyatakan atas. Sembuh dalam nama Yesus. Lambungnya sembuh. Amin. Oke ya, udah. Tapi itu saya lumpuh dia di pasar Minggu tinggalnya. Lumpuh. Itu kakak saya. Oh iya. Terus? Manurung namanya. Tapi tinggalnya pasar Minggu. Oh. Iya. Didoakan aja mungkin. Siapa namanya? Elsie Manurung. Elsie Manurung, dalam nama Yesus kami berdoa. Kuasamu nyatakan, mujizatmu nyatakan, sembuh oleh bilur Yesus dalam nama Yesus. Amin. Bisa dibawa ke tempat kita Pak ya, di hari Minggu ya. Oke, jadi kami balik dulu ya. Tuhan